kasih Tuhan. Mari kita akan memberikan pernyataan kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidupku yang baru. Terima kasih. Amin. Ini pengakuan kami. Kau berikan
mengucap syukur karena kami tahu semua bukan karena kuat kami Tuhan, tapi semata-mata hanya karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang memberikan yang terbaik kepadamu pada pagi hari ini. Hamba-hambamu yang akan melayani, Tuhan akan pakai setiap kami, Tuhan akan urapi setiap kami, untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami percaya suasana surga akan turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah pagi hari ini. Yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa, pagi hari ini Tuhan boleh kembali mempertemukan kita satu dengan yang lain. Monggo saling ditoleh dulu. Sekalipun itu suami kita, sekalipun itu istri kita, mari kita berikan senyuman. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, karena Dia selalu memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus, maju menyatakan kuasa. Yesus
kita bahwa nama Yesus di atas segala-galanya, di atas masalah kita, di atas sakit penyakit kita, di atas semua kebutuhan kita, ada Yesus yang berkuasa. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita kepada Tuhan pagi ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Hanya Dia yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Kau sempurna. Amin.
kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau boleh berikan kami kekuatan, kesehatan, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang hadir pagi hari ini. Urapi juga jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan, yang beribadah di rumah. Tuhan sendiri yang mengurapi dan memberkati kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh memberikan kita kesehatan, kekuatan, semua anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Allah berbunyi demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang pembentukan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-12, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di situ, nasihat supaya bertekun dalam iman. Nah, saudara-saudara, penulis Ibrani menjelaskan ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus berjalan dengan iman. Makanya ada nasihat untuk kita hidup di dalam iman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga, di situ diceritakan, ditulis tentang bagaimana Yesus yang sudah berkorban bagi saya dan saudara. Di ayat yang kedua dikatakan begini, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu menjadi lemah, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, saudara-saudara, firman Allah katakan bahwa ingat kepada Yesus, ingat kepada Dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat. Saudara-saudara perhatikan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia berkorban bagi saya dan saudara. Dan dikatakan firman Allah, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hari-hari ini saudara-saudara, ada banyak sekali pergumulan, tantangan yang seakan-akan membuat kita putus asa, putus pengharapan. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini bahwa di ayat yang keempat, saudara perhatikan ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara-saudara, ingat Yesus menahan penderitaan di atas kayu salib.
Dia mati di atas kayu salib, menahan siksa, menahan penderitaan. Tetapi saudara-saudara, untuk apa? Untuk saya dan saudara. Dan firman Allah katakan, ketika kita bergumul di dunia ini, ketika kita bergumul melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, paling kita mencucurkan air mata, mencucurkan keringat itu biasa. Tetapi belum pernah kita mencucurkan darah untuk melawan dosa, untuk melawan penderitaan. Nah, saudara-saudara, sehingga di ayat yang kelima, nanti kita akan melihat di sini tentang pembentukan Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara-saudara, ketika kita dididik oleh Tuhan, ketika kita dibentuk oleh Tuhan, firman Allah katakan jangan putus asa. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan mau supaya kita dibentuk menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Makanya ketika firman Tuhan datang kepada kita, entah itu lembut, entah itu keras, kita terima, saudara-saudara. Karena itu untuk membentuk kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Untuk membentuk iman kita kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana kejadian, bagaimana peristiwa, bagaimana keadaan di sekitar kita. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Iman kita harus bertumbuh. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Makanya saudara-saudara, ketika seseorang diproses oleh Tuhan, ketika dia dalam penderitaan, ketika mungkin dia dalam kesakitan, kadangkala kita, saudara-saudara, jangan menghakimi. Dia sedang diproses oleh Tuhan. Dia sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ingat sekali, saudara, ketika kami mulai melayani berkeluarga, istri saya memang mengalami sakit pada waktu itu. Waktu itu di Manado, saudara-saudara. Lama dia sakit. Kemudian ada orang mulai cerita, wah, itu pendeta kayaknya dikutuk oleh Tuhan. Wah, saya hanya berdoa. Dan saudara perhatikan, ternyata dari semuanya itu Tuhan sedang memproses. Tuhan sedang membentuk. Makanya ketika orang mengalami kesusahan, ketika orang mengalami sakit, ketika orang mengalami penderitaan, jangan langsung kita menghakimi, saudara-saudara. Ternyata Tuhan sedang membentuk dia menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, makanya saudara-saudara, opini-opini tentang sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya tentang sesuatu yang bukan dari Tuhan, jangan sampai ada dari kita, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, ketika saudara mungkin ada dalam penderitaan, mungkin ada dalam kesusahan, mungkin saudara ada dalam proses Tuhan, mungkin orang lain berkata, wah, kenapa dia alami begini? Kenapa begitu? Saudara tahu bahwa saudara sementara diproses oleh Tuhan. Yang tahu itu saudara sendiri. Makanya ketika kita sedang dibentuk oleh Tuhan, ketika kita lihat orang lain sedang dibentuk oleh Tuhan, kita doakan. Kita doakan dan kita percaya bahwa segala sesuatu ada maksud dan rencana Tuhan. Makanya ayat ini katakan di ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ketika kita mengalami satu didikan, satu tantangan, bahkan proses pembentukan dari Tuhan, sebenarnya firman Tuhan katakan Tuhan sedang menghajar kita. Tetapi saudara-saudara, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kelima, ayat yang ke-6 ini, itu juga ada di dalam perjanjian lama. Kalau saudara lihat dalam Ayub pasal 5 ayat yang ke-17. Ayub 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Ayub pasal 5 ayat yang ke-17.
Ayub pasal 5 ayat yang ke-17. Dikatakan Ayub pasal 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saudara, ketika kita ditegur mungkin oleh firman Tuhan, firman Tuhan yang begitu keras datang dalam hidup kita, tetapi firman Allah katakan kita sedang dididik oleh Tuhan. Haleluya. Makanya saudara-saudara, ketika kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Kita sedang dididik untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang suka dengar firman Tuhan. Abraham, dia diberkati oleh Tuhan karena dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh Abraham, kamu pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dia hanya dengar. Dia lakukan firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tidak usah bantah kepada firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita dengar firman Tuhan. Coba kita lihat lagi, saudara-saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima itu, di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dikatakan begini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin, saudara-saudara. Anak kita, kalau kita sayang, kita hajar dia, saudara-saudara, untuk dia dibentuk, untuk supaya dia menjadi orang yang baik. Makanya firman Tuhan katakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Saudara, kalau saudara saat ini sedang dihajar oleh Tuhan, sedang dibentuk oleh Tuhan, berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan sayang kepada kita. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-7 Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 dikatakan begini, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara-saudara, kadang-kala kita dibentuk supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang militan. Makanya ayat firman Tuhan katakan begini, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Tetapi di ayat yang ke-8, saudara perhatikan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, kalau saudara cinta kepada anak saudara, pasti saudara akan ajar dia, akan luruskan dia, supaya dia menjadi anak yang berguna, anak yang luar biasa. Firman Tuhan katakan begini, kalau kamu bebas dari ganjaran, kamu bukan lagi anak, tetapi anak-anak gampang. Ya sudah, biarin aja. Ya sudah, kalau dia sudah begitu, ya sudah. Saudara, sebagai orang tua, bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, mau ingin supaya anak kita menjadi anak yang baik, makanya kita hajar, kita bentuk mereka untuk menjadi anak yang baik. Demikian dengan Bapa di sorga, Dia membentuk kita supaya kita dikatakan menjadi anak-anak Tuhan. Kita disebut anak Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita ini anak Tuhan. Bapa kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita disebut anak Tuhan, bukan anak-anak gampangan, saudara-saudara. Makanya kekristenan itu luar biasa. Tidak ada yang disebut anak Tuhan. Hanya kita, saudara-saudara, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, mari kita akan perhatikan, saudara-saudara, apa yang Tuhan ingin mau di dalam hidup kita. Ketika kita dihajar oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Yang pertama, saudara-saudara,
Coba kita perhatikan Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-67. Mazmur 119 ayat yang ke-67 dan 71. Mazmur 19 ayat 67 dikatakan begini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Saudara-saudara, pemazmur di sini mengatakan bahwa ketika dia ditindas, ketika dia dihajar, supaya apa? Dia berbalik kepada Tuhan, supaya dia tidak menyimpang. Makanya di ayat yang ke-67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Saudara-saudara, Tuhan menghajar kita untuk kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada rencana Tuhan, kembali kepada pertobatan yang sejati. Makanya di ayat yang ke-71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Melalui hajaran Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan untuk kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita menghajar anak kita supaya dia menjadi baik. Demikian juga dengan Bapa di sorga. Dia menghajar kita, dia membentuk kita supaya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita bertobat, pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai karakter Kristus, berubah, saudara-saudara. Saudara ingat cerita tentang anak yang bungsu. Ketika dia diberikan, dia minta kepada ayahnya, ayah, aku mau pergi, berikan aku harta, berikan apa yang menjadi milik. Akhirnya dia pergi ke kota, dia foya-foya. Tetapi ketika dia dalam penderitaan, sudah tidak ada yang dia mau makan. Bahkan firman Allah mencatat bahwa makanan yang dia makan, makanan yang dimakan oleh babi. Sudah tidak ada makanan, penderitaan, sudah menderita dia. Akhirnya dia ingat, wah, bapakku di sana, bapakku di rumah itu punya segala-galanya. Makanya ketika dia menderita, dia kembali kepada bapaknya. Saudara, ada saatnya kita seperti anak bungsu ini. Tuhan membawa kita dalam penderitaan supaya kita kembali kepada Bapa di sorga. Makanya ketika anak bungsu itu datang, bapaknya tidak melarang dia, tidak marah kepada dia. Bapaknya katakan mari. Dan firman Allah katakan dibuat pesta karena anak yang hilang ditemukan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kala Tuhan menghajar kita untuk kita kembali kepada firman Tuhan, untuk kita kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk kita kembali dalam rencana Tuhan. Makanya ketika firman Tuhan itu datang, dia ingin meluruskan kita, saudara-saudara, yang bengkok supaya jadi lurus. Makanya ketika kita ditegur, ketika kita diajar, ikuti saja, saudara-saudara. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu kalau kita sudah membelok, Tuhan tahu kalau kita sudah tidak lurus. Tuhan ingin luruskan, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kenapa Tuhan menghajar kita? Coba kita lihat Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang keempat. Dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kemudian ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang kedua, saudara-saudara,
adalah sebagai sarana latihan iman. Ketika kita dihajar oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak suka dengan kita, bukan berarti Tuhan itu jahat. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu baik. Tuhan baik dalam hidup kita supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dia mau hajar kita. Dan ayat ini katakan bahwa ketika kita jatuh dalam berbagai pencobaan, firman Allah katakan itu adalah ujian terhadap imanmu untuk menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan memperoleh buah yang matang. Dan dikatakan supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan satupun. Ini sebagai sarana latihan, saudara-saudara. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Latihan itu sebagai disiplin supaya kita hidup di dalam Tuhan. Kita bertekun di dalam Tuhan. Sebagai pembentukan kita, sarana pembentukan kita. Supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan dikatakan menghasilkan buah yang matang. Kemudian supaya kita bertumbuh dalam rencana Tuhan. Dan kita belajar tentang ketaatan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, sehari-hari ini mungkin iman kita sedang dilatih. Bagaimana kita iman terus bertumbuh, supaya latihan iman terus kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara-saudara. Tuhan menghajar kita supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman terus kita berkembang, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah hari-hari ini kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita lemah, siapa yang akan menguatkan kita? Kadang-kala saudara-saudara, yang menguatkan kita itu diri kita sendiri. Kita harus kuat. Kita harus menghadapi tantangan ini penuh iman kepada Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mengajar kita, dikatakan ujian ini adalah untuk memurnikan iman kita. Apakah teruji dalam cobaan atau kita menjadi lemah? Makanya dikatakan di ayat yang ketiga, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau kita naik kelas, anak-anak kita kalau naik kelas itu ada ujian. Ada ujian, ada ulangan, kemudian bisa naik kelas. Saudara, ketika kita lolos, ketika kita lulus dari ujian ini, kita akan memperoleh berkat di balik semuanya itu. Amin. Makanya ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saudara, kalau saudara menang dalam pertandingan iman ini, saudara akan memperoleh berkat dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sementara ada pertandingan iman, sedang mempertaruhkan iman saudara, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian saudara-saudara yang berikut, ajaran itu menghasilkan ketergantungan kita kepada kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan sedang mengajar kita, kita terus bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kita berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saya Tuhan bawa sampai saat ini, mungkin mengalami suatu pergumulan, itu kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan, duri yang dalam dagingnya itu tolong diambil. Apa yang Tuhan jawab? Cukuplah kasih karuniamu kepadaku. Saudara, mungkin ada duri dalam daging kita yang membuat kita tidak kuat, tidak mampu. Rasul Paulus pun sekaliber Rasul Paulus, dia seorang yang dekat dengan Tuhan. Kurang apa dia, saudara-saudara? Sebagian dari perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Begitu dekat dia dengan Tuhan. Tapi ada suatu saat dia berkata, Tuhan, kalau boleh duri ini ambil Tuhan.
Tapi Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saudara, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara berkata, Tuhan ini tidak kuat Tuhan. Mungkin dengan duri itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita berharap, bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Haleluya. Supaya kita tidak jadi sombong. Nah, coba kita baca saudara-saudara. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Saudara perhatikan di situ. Di sini tentang Rasul Paulus ini. Sampai ayat yang ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apa yang Tuhan katakan? Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, ada satu negosiasi Rasul Paulus ini kepada Tuhan, bahwa ada utusan iblis yang datang terus mengocok aku. Dia katakan, ternyata supaya dia tidak meninggikan diri, supaya tidak sombong. Makanya Paulus ini diberi penyataan-penyataan dari Tuhan di ayat yang ke-7 yang luar biasa. Sampai dia dibawa ke sorga tingkat 3, saudara-saudara. Dan ini luar biasa. Ternyata supaya Paulus itu jangan tinggi hati, makanya Tuhan izinkan. Makanya Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita lemah, kuasa Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kemampuan. Makanya Paulus ketika dia lemah, dia berkata bahwa di situ dia rasakan kuasa Tuhan ada menaungi dia. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ajaran Tuhan kita di sini dikatakan menghasilkan ketergantungan kita kepada kasih karunia Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, ajaran Tuhan supaya kita semakin dewasa di dalam iman. Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11. Ini yang terakhir, saudara. Amsal 3 ayat 11. Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, ini tadi, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saudara-saudara, yang terakhir supaya kita menjadi dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan di dalam perjanjian baru ada yang berkata begini, saudara-saudara, kamu tidak diberikan lagi susu, kamu sudah diberikan makanan keras. Karena susu itu untuk bayi, sedangkan makanan keras itu untuk yang dewasa. Saudara, jangan kita susu-susu terus, saudara. Yang enak-enak terus, yang sedap didengar. Kadang-kadang kita maunya seperti itu, saudara. Tetapi ternyata membuat pertumbuhan rohani kita menjadi kerdil. Tetapi ada kalanya Tuhan memberikan kita ajaran yang begitu keras, karena kita sudah dewasa. Tuhan tahu kedewasaan iman saudara. Ketika dia berikan makanan yang keras, dia tahu kedewasaan rohani saudara. Makanya ketika kita diberi makanan yang keras, makan saja saudara. Terima saja. Karena itu membuat pendewasaan iman kita kepada Tuhan. Ya kan?
Kita kan tidak susu-susu terus. Kalau Icil dia susu-susu terus, saudara-saudara. Karena masih bayi. Kita harus ada keras sedikit, saudara. Wah, saudara-saudara, kalau saya sering browsing YouTube segala macam, hamba-hamba Tuhan sekarang, pendeta-pendeta sekarang sudah keras-keras sekali, saudara. Baru ini meninggal pendeta Yakob Nahwai. Khotbahnya saudara-saudara begitu keras, menemplak dosa. Nah, saudara, Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran, mau. Makanya saudara-saudara, ajaran dari Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Coba kita lihat kembali ayat pokok tadi, ayat pokok kita menjadi ayat yang terakhir lagi, saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara mau diakui sebagai anak? Amin. Makanya ketika kita dihajar, ketika kita disesak, ketika kita dalam penderitaan, kita disebut anak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan kita enak-enak saja, saudara. Tetapi Tuhan membawa kita kepada level yang lebih dewasa lagi. Level yang lebih lagi, saudara-saudara. Tuhan mau membawa kita kepada sesuatu yang lebih lagi di dalam Tuhan. Maunya berkat Tuhan yang besar, tetapi kadang-kala kita mau enaknya saja. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu untuk membentuk kita, dan di balik semuanya itu ada berkat besar yang Tuhan berikan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah firman Allah ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Saudara-saudara, Tuhan tolong kita semua, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara minta Roh Kudus memimpin kita. Saudara bangun pagi berdoa, saudara minta Roh Kudus pimpin saya. Saya tidak mampu. Roh Kudus pimpin saya dalam perkataan, dalam perbuatan, supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu yang penting, saudara-saudara. Kalau kita mau supaya kita berkenan kepada manusia, kadang-kala kita tidak mampu. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mari saudara-saudara, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Jangan dengar apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan dalam hidup saudara. Tetap beriman kepada Tuhan. Kalau Tuhan membawa saudara dalam pergumulan hari ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghajar kita supaya kita kembali kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sejati. Tuhan menghajar kita supaya kita masuk dalam latihan iman. Tuhan menghajar kita supaya kita tetap bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan menghajar kita supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Kita bukan lagi anak-anak bayi yang hanya minum susu saja, tetapi makanan keras. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan tahu keberadaan hidup saudara. Tuhan tahu pergumulan saudara. Tuhan tahu sakit penyakit saudara. Dan Tuhan mau supaya bergantung. Tuhan mau supaya saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Tuhan.
Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Kemudian kita akan masuk di dalam doa. Kita
atas segala berkat pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa, masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya, sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan ini, supaya lewat perjamuan ini kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, oleh persekutuan dengan darah-Mu. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan. Hamba berdoa untuk Pak Eko yang akan melayani kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi, sucikan, kuduskan, layakkan dalam nama Yesus. Berkat Allah kiranya turun atas Pak Eko Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Layakkan, sucikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap nyanyikan pujian ini. Menanggung penderitaan untuk saya dan saudara, dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuh Yesus sudah hancur, menyatu dalam tubuh kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita ambil anggur yang sudah dibagikan, kita angkat dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita sudah menikmati tubuh dan darah Yesus. Dia sudah menyatu dalam tubuh kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya ada kemenangan, ada kesembuhan, ada berkat di dalam perjamuan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya, haleluya.
tetap tinggal dalam hati kami, mengajar kami untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, bahkan terlalu baik dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, kami rasakan, kami tetap katakan Yesus baik, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati perjamuan suci lewat roti dan anggur. Tuhan, ajari kami. Ini bukan satu tradisi, tetapi kuasa Allah lewat roti dan anggur itu memenangkan hidup kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau baik, luar biasa dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Ajari kami Tuhan untuk memberikan dengan sukacita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Kita pagi hari ini sudah sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, lewat perjamuan yang kudus. Kita percaya Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita saatnya akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, Anak Allah, Yesus namanya.
Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita pagi hari ini ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pengumuman Selasa tetap ada doanya. Saudara ikuti lewat Facebook grup Betania. Doa itu sangat penting bagi kita. Kita hidup karena doa. Kemudian anak-anak Sabtu Ceria dan remaja masih gabung karena Ibu Gembala belum bisa mengajar, jadi saya yang mengajar anak-anak supaya terus mereka dibimbing ya, dididik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Saudara, kemudian ibadah minggu nanti tetap pukul 8 pagi. Nah, saudara-saudara, saya umumkan kemarin bahwa tentang perjamuan kudus banyak yang saya sudah WA, ada yang ambil. Puji Tuhan, bagi yang di rumah yang belum sempat ambil nanti saya akan bawa nanti. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur juga saya punya pemikiran bagaimana kalau tahun ini buat kalender. Nah, saudara, saya bersyukur Pak Yusak bisa edit, kemudian mereka bisa keluarga Bapak Ibu Yusak bisa ke percetakan yang mereka kenal. Dan saudara-saudara, kalender ini kami berikan tidak usah bayar ya saudara-saudara. Ini berkat, jadi saudara bisa ambil satu keluarga satu ya. Puji Tuhan. Biarlah kalau saudara lihat kalender ini ada ayat-ayat di situ yang memberikan kekuatan, dan saudara ingat wajib ibadah kita jam berapa ya, supaya kita ingat terus kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkorban mengembalikan milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Doakan terus Ibu Gembala supaya kembali sehat pulih ya. Terima kasih buat dukungan saudara. Bapak Ibu yang mendukung kami, yang selalu mendoakan, terus doakan kami supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Berkat-berkat juga saudara, kami percaya Tuhan akan balas memberkati Bapak Ibu saudara. Itu saja menjadi pengumuman. Nanti selanjutnya ke depannya kita akan membuat program di tahun 2021 ini supaya kita semakin hari semakin kompak, semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, mungkin ada planning kita ke depan. Tuhan tolong semuanya. Ya, walaupun kita menghadapi pandemi ini, saudara-saudara, kita juga harus punya iman kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kita bersyukur ya supaya berkat Allah terus menyertai keluarga GPDI Betania. Mungkin ada tambahan, Ibu Gembala? Oh, doa pagi, ya betul. Saya sudah berdoa bersama Ibu Gembala, Ibu Rohani, kami ngobrol-ngobrol. Kami akan adakan doa pagi sama seperti di grup Betania, GPDI Betania, jam 4:30. Jadi jam 4.30 ya. Jam 4.30 kita berdoa. Kita berdoa, terus baca firman Tuhan. Kemudian kita tutup dengan doa. Saudara bisa ikuti. Kalau saudara bangun jam 4.30, kita doa setengah jam ya, paling lambat ya. Masih ada waktu kita untuk anak-anak ya, untuk kita beres-beres ya. Karena doa kita harus bangkitkan doa hari-hari ini. Banyak tantangan saudara. Banyak tantangan kita hadapi hari-hari dalam pekerjaan. Dunia bukan semakin menjadi baik, tapi semakin jahat. Makanya kita bangun pagi-pagi dengan doa, ya. Mulai Senin besok ya. Mulai Senin besok sampai Sabtu ya. Jam ingat 4.30 atau 4:30 pagi. Saudara bisa persiapkan diri di rumah, bangun pagi, kita disiplinkan untuk berdoa. Puji Tuhan
Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Bersyukur kepadamu ya Tuhan buat ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menikmati Engkau lewat pujian penyembahan dan firman-Mu sudah datang dalam hidup kami. Biarlah kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya proses pembentukan Tuhan hari-hari ini membuat kami semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan semakin kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati apapun yang mereka lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan tolong setiap usaha pekerjaan seluruh sidang jemaat Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan. Keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan hamba berdoa, hindarkan kami dari sakit penyakit, virus bakteri, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami punya iman, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan proteksi kami, Tuhan akan lindungi kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Betania yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Kembalikan berkat yang sama kepada jemaat Tuhan. Mereka akan sendiri melihat dan menyaksikan berkat kemurahan Tuhan ketika mereka mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Berkat Allah turun atas setiap keluarga, rumah tangga yang setia kepada Tuhan. Tuhan tolong yang mengalami sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan berkat Allah kiranya menyertai kami. Kami keluarga hamba-Mu, suami, istri, anak-anak kami, kembalikan urapan berkat Tuhan bagi kami. Tuhan pulihkan kesehatan ibu gembala, semakin hari semakin pulih. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak kami juga Tuhan tolong dalam studi, dalam sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, hamba berdoa berkat Allah, berkat yang sama, terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan, Engkau baik bagi kami. Berkati bangsa kami, berkati bangsa Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati RT RW, berkati ke desa di mana kami tinggal, berkati kota Surabaya Sidoarjo, lingkungan kami, pelayanan di tempat ini. Berkat Allah kiranya turun bagi kami Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan Yesus pelayanan di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa kesembuhan. Pulanglah dengan membawa mujizat. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa